Di sini saya kedatangan tamu. Silahkan Kak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Di sini saya dalam podcast saya di sini mengambil tema yaitu tuntutan rakyat terhadap pemerintah. Kita langsung saja untuk ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu pada lembaga pemerintahan pasti yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga tersebut pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Menurut saudari, apakah fungsi lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik pada saat ini? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, menurut saya lembaga sistem kelembagaan itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin dari misalnya dari segi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan peraturan undang-undang. Namun ketika hal tersebut misalnya sudah diimplementasikan pada masyarakat, misalnya sudah dilakukan kepada masyarakat, bentuk dari sistem pemerintah yang sudah diatur secara awal tersebut, yang sudah disusun dengan sebagai mestinya, misalnya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, itu menjadi mungkin bisa saya katakan bisa menjadi lebih kacau dari peraturan sebenarnya. Jadi ketika dia sudah datang ke tangan rakyat, sudah diatur oleh pemerintahan yang di bawah lembaga eksekutif yudikatif itu, dia menjadi suatu pemerintahan yang bisa dikatakan bukan original lagi, bahkan sudah misalnya sudah banyak campurannya. Jadi ada peraturan yang diubah, ada peraturan yang ditambah-tambah, sehingga pada saat sampai di dalam misalnya dalam suatu masyarakat, misalnya masyarakat kecil, di dalam suatu pedesaan atau kabupaten dan sebagainya, jadi suatu pemerintah itu menjadi kurang berjalan dengan baik menurut saya, belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena dapat kita lihat sendiri suatu pemerintahan tidak usah jauh-jauh, misalnya di kabupaten kita sendiri, di situ belum berjalan dengan baik. Menurut saya masih banyak kekurangan yang dapat kita rasakan sendiri sebagai masyarakat. Kita dapat merasakan apa yang kurang di dalam diri kita sendiri. Mungkin gitu. Mengapa pada sistem pemerintahan itu bisa kacau? Apakah Anda bisa menjelaskannya dengan lebih rinci? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya kurang tahu juga ya mengapa bisa demikian. Tapi kalau menurut saya sendiri, menurut pemikiran saya sendiri, mengapa bisa kacau ya? Mungkin itu karena dari sistem yang memegang kekuasaannya sendiri, yang misalnya kepala pemerintahannya mungkin dia kurang memberikan penjelasan yang baik kepada misalnya para bawahannya, atau mungkin dia kurang menerangkan bagaimana supaya peraturan itu bisa berjalan dengan baik sebagai mestinya, atau mungkin bisa juga disebabkan karena kelalaian sendiri, misalnya kelalaian kepala pemerintahan, karena dia bisa dibilang acuh tak acuh mungkin kan dengan masyarakatnya, sehingga suatu yang sudah diatur, sudah dirancang dengan baik, sudah sesuai dengan undang-undang, ketika sampai, sehingga menurut saya peraturan tersebut menjadi peraturan yang pelin-pelan, jadi tidak punya pendirian ketika sudah sampai ke masyarakat, seperti itu. Mungkin pemimpinannya juga tidak tegas, bisa jadi begitu kan? Ya, mungkin bisa seperti itu. Saya juga kurang memahami, tetapi menurut pendapat saya seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu dalam suatu negara pasti memiliki pemimpin, kekuasaan, dan rakyatnya. Masyarakat ingin menjadi makmur dan sejahtera. Namun, terkadang
terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realisasi. Contohnya seperti saat ini harga pangan, yaitu terutama pada harga cabai, semakin meningkat. Pasti rakyat akan memiliki tuntutan, pasti rakyat itu akan memberikan tuntutan kepada pemerintah. Bagaimana cara pemerintah untuk menangani atau mengatasi hal tersebut? Silakan untuk saudari untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini mengenai ekonomi ya, ekonomi bangsa Indonesia. Yang pertama saya akan menjawab mengenai mengapa harga cabai bisa naik. Tapi saya bukan orang ekonomi, jadi saya kurang tahu. Jadi menurut saya kenaikan barang itu ataupun kenaikan harga cabai ini bisa terjadi karena pengeluaran dari petani atau pekebun menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Misalnya ini kan terjadi karena adanya penyakit atau hama yang datang pada saat itu kan. Jadi harga cabai yang sebelumnya normal, yang masih terjangkau oleh masyarakat, tapi sekarang mungkin lebih naik lagi ya. Dan banyak keluhan dari masyarakat. Sebenarnya ini bukan juga bisa menyalahkan yang menjualnya, tapi ini kan karena sebagai penjual ataupun sebagai petani, dia ketika dia tidak menaikkan harga barang tersebut, misalnya kalau dia masih menyesuaikan dengan harga cabai yang awal kemarin, harganya masih normal kan, dia kalau dia menyamakan harga tersebut, harga yang kemarin dengan harga yang hari ini, mungkin dia tidak akan ada modal. Mungkin dia akan, saya katakan nanti dia bisa menjadi bangkrut karena dia modalnya nggak balik lagi kan. Dan pengeluaran yang tentunya sekarang kan lebih banyak dari pengeluaran yang sudah-sudah. Mungkin yang sudah-sudah karena mengapa harga cabainya bisa normal, karena tidak ada terjadi suatu masalah di perkebunan atau di mana di kebunnya lah. Dan ketika harga barangnya naik sekarang, mungkin di situ kalau menurut pandangan saya, di situ terdapat terjadi suatu masalah. Karena kita juga bukan seorang petani atau pekebun ya yang terlalu memahami segala penyakit-penyakit di tanaman. Jadi kita kurang paham, mungkin ini lebih pahamnya ke mereka ya. Jadi pada saat kenaikan cabai ini mungkin pengeluarannya lebih banyak lagi lah, mungkin untuk membeli untuk membunuh hama atau sebagainya. Dan di sini juga ada itu ya, tuntutan untuk pemerintah. Bagaimana? Apa tadi Pak? Upaya pemerintah. Jadi kalau menurut saya mungkin pemerintah bisa memberikan sedikit bantuan lah, saya katakan bantuan kepada petani atau pekebun yang ada untuk mengelola seperti sayur-sayuran seperti ini, bahan pangan pokok masyarakat. Mungkin bisa diberikan bantuan ataupun bisa didonasikan, misalkan berupa misalnya saya lupa racun hama itu yang untuk membunuh hama penyakit pada tumbuhan, ataupun diberikan alat untuk mengelola kebunnya supaya terlihat seperti bersih, misalnya seperti motong rumput gitu kan, supaya kebunnya terlihat bersih lah, pokoknya enak dipandang lah kan. Dan mungkin itu saja sih menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut saudari Agnes, bagaimana cara rakyat memberikan tuntutan agar tuntutannya tersebut bisa diwujudkan oleh pemerintah? Tuntutan pada agar tuntutan itu bisa dijalankan pemerintah ya. Iya. Kalau masalah tuntutan, kita jadi ingat kampanye ya. Karena kan di kampanye itu biasanya seorang kandidat memberikan istilahnya suatu harapan, janji-janji kan. Jadi masyarakat ini
ini banyak berharap, serta mereka biasanya berproposal seperti itu ya. Dan menurut saya juga kalau masalah tuntutan ini, mungkin mereka juga harus membuat surat resmi, misalnya mungkin seperti proposal seperti itu, supaya nanti ini dapat terlaksanakan dengan baik di suatu masyarakat tersebut atau di suatu desa tersebut, agar nanti ketika sudah diberikan kepada yang berwenang, misalnya seperti proposal diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu, nanti seorang pemerintahan ini, kepala pemerintah mungkin bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat di situ. Dan nanti menurut saya ketika kita membuat suatu tuntutan, tentunya harus bersifat jelas dan resmi seperti itu ya. Jadi tidak boleh asal-asal buat. Ketika mungkin saat kita marah, mungkin kita ingin menuntut, ini harus dilakukan. Misalnya langsung kita sampaikan kepada kepala pemerintahan. Tentu mereka tidak akan menganggap mereka tidak akan membantu kita, justru mereka malah mungkin mengusir kita ya. Dan dengan cara ini, kalau ingin minta tuntutan, menurut saya itu harus dengan cara yang lebih baik. Misalnya baik-baik datang, kita mau proposal, misalnya datang baik-baik, tidak marah-marah seperti itu ya. Dan kita jelaskan tujuan kita ini ingin seperti ini, supaya desa ini bisa berkembang, misalnya seperti ini. Dan mungkin nanti dari kepala pemerintahnya atau dari Dewan Perwakilan Rakyatnya bisa mengambil keputusan dengan baik lah. Mereka bisa nanti memikirkan mungkin mana yang terbaik nanti dapat kita. Ini juga kalau masalah tuntutan, menurut saya harus didiskusikan dulu dengan misalnya kepala desa, atau ada satu rakyat itu harus didiskusikan apa sih yang paling penting dalam satu desa tersebut, apa yang harus yang memang harus benar-benar diutamakan lah, bukan hanya mengurus misalnya kepentingan sendiri atau hanya mengurus kepentingan sama keluarga. Jadi ketika kita melakukan ingin menuntut pemerintah misalnya agar di suatu desa tersebut dapat dapat terlaksana dengan baik, misalnya kan dapat terwujud keinginan masyarakatnya. Jadi kita harus mengutamakan tuntutan yang mengutamakan masyarakat dulu, dan memang harus diutamakan masyarakat, bukan mengutamakan tuntutan dari diri kita sendiri.